Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Juante di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam program studi Magister Manajemen Kewirausahaan di Unima Magelang. Akan menyampaikan tugas sebagai UTS dalam mata kuliah Strategi Manajemen Usaha Marketing di organisasi UMKM kami di Borobudur. Adaptasi strategi terhadap lingkungan eksternal dan internal di era digital teknologi dan tidak meninggalkan bisnis konvensional sehari-hari. Usaha kami yang telah berkembang menjadi 5 unit marketplace atau toko di lokasi yang berbeda-beda. Ada yang di belakang pasar 2 unit, yang saya pegang masih 1 unit kecil, dan ada yang di Jalan Raya Muntilan Purworejo di daerah Brojonalan, dan yang satu ada di Sleman, Margorejo. Kami membagi-bagi menurut penyelenggaraan bisnis 5 perbedaan juga dalam mencapai loyalitas dengan pelanggan sebagai konsumen. Hal ini untuk memperkuat daya saing dan loyalitas dengan kompetitor atau ancaman dari luar sesama UMKM. Visi misi kami yang kami rancang khusus untuk usaha marketing UMKM yang mengadopsi pendekatan semi konvensional dan digital modern. Kami berusaha untuk menyesuaikan dengan detail spesifik bisnis kami. Visinya menjadi mitra utama dalam memperluas jangkauan pasar secara efektif melalui sinergi strategis pemasaran konvensional dan digital, mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di era modern, adaptif. Visi menunjukkan kemampuan usaha kami untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, menggabungkan metode lama dan metode baru. Metode lama dengan jual beli secara adat, tatap muka, pembayaran cash, langsung menerima barang. Dan yang baru dengan digital, teknologi dalam platform Facebook dan YouTube dengan unit tersendiri di belakang pasar. Inovatif, fokus pada solusi pemasaran yang kreatif dan mutakhir. Di sini kami juga menampung produk-produk dari home industry, misalnya dari kerajinan batu atau dari kerajinan bambu yang nantinya akan dibawa oleh supplier kami dari New Era, sepatu sandal, dan dari supplier yang lain dibawa ke lain daerah interlokal, yaitu yang dari batu, home industri batu berupa cobek beserta namanya itu ulek-uleknya itu namanya muntu itu namanya. Jadi itu satu set, ada yang kecil, ada yang besar, sampai yang dibuat untuk jualan lotek itu sampai kecil untuk buat sambal yang disajikan di meja itu. Dan produksi-produksi home industry yang dari bambu, kita mengumpulkan dari home industry itu sejenis ballpoint yang dari bambu, ada ukir-ukirannya itu, dan nanti dipak 25 biji, dan nanti dipak di satu kardus yang isinya 400 kodi. Nanti ada yang dikirim ke Bali, ada yang dikirim ke Prambanan, dan ada yang dikirim ke Sumatera di daerah wisata-wisata yang lain. Itu inovasi kami. Pertumbuhan berkelanjutan menekankan tujuan jangka panjang yang membantu UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat.
Dengan kita bagi-bagi dengan 5 unit ini, kita menemukan pendapatan baru karena kita bagi menjadi 5 dan otomatis bisa menjangkau konsumen yang lebih banyak daripada 1 unit. Dan dengan berbagai macam-macam inovasi tersendiri. Misi untuk mencapai visi tersebut, misi kami meliputi mengutamakan pemanfaatan teknologi digital, menyediakan solusi pemasaran digital media sosial dengan platform YouTube dan Facebook untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan online UMKM. Juga kami mempertahankan efektivitas metode konvensional, mengintegrasikan metode pemasaran tatap muka atau tradisional seperti partisipasi pameran, kemitraan lokal, dan relasi komunitas yang masih relevan dan efektif untuk segmen pasar tertentu. Di usaha UMKM kami pernah ditunjuk oleh BRI dengan di Pasar Rakyat Simpedes. Waktu itu berlokasi di lapangan, terus ada sejenis setan-setan itu, disuruh satu kabupaten itu ada 11 unit kecamatan. Per kecamatan harus menampilkan 1 stand, dan stand yang ditunjuk itu adalah organisasi kami untuk mengisi stand tersebut di BRI, Pesta Rakyat Simpedes pada saat itu namanya. Dan ini kami juga memberikan edukasi dan pelatihan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan manajemen pemasaran baik dalam aspek konvensional maupun digital agar mereka dapat mengelola upaya pemasaran mereka secara mandiri-mandiri, yaitu 5 unit tadi. 4. Membangun hubungan kemitraan strategis, menjalin kolaborasi yang kuat dengan pelaku usaha kuliner yang berprofesional. Unit yang 1 agak jauh, yaitu di Sleman, di Medari, di Margorejo, itu berkolaborasi dengan kuliner pelaku usaha dari Malang, yaitu mie ayam dan bakso. Luar biasa, laris sekali. Dan itu menunjukkan bahwa kolaborasi kita mencapai loyalitas. Analisis lingkungan eksternal yang kita tangkap adalah ancaman kompetitor dan peraturan pemerintah pasar yang lemah, pelaksanaan pasar yang tidak transparan, berubah-ubah dengan sendirinya, tidak tahu menahu dengan pedagang-pedagang pasar di Borobudur. Misalnya, pedagang ilegal yang masuk di sekitar lokasi legal mempengaruhi dengan melanggar etika bisnis. Yang dahulunya dilarang berdagang di depan pedagang, yang dimaksud pedagang ilegal dilarang berdagang di depan pedagang legal atau resmi. Tetapi lama-kelamaan diberikan semacam karcis dari kantor untuk membayarnya. Jadi seolah-olah diperbolehkan. Ya, ini menjadi kompetitor bagi kita. Analisis SWOT, SWOT, singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Strength, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di usaha UMKM kami telah berkembang dengan mendapatkannya berapa lokasi yang belum kami operasionalkan. Dan ini merupakan kekuatan kami untuk dijadikan properti sewa demi menambah aset kami. Dan kelemahan kami adalah bersaing dengan kompetitor yang sangat komplit, walaupun dari pedagang-pedagang tetangga UMKM yang lain, dan ditambah dengan kompetitor pedagang kaki lima
yang dari luar kota itu sebagai pedagang yang ilegal. Dan tetapi di sini bisa menambah peluang bagi kami. Jadi ini peluang juga buat kami kalau kita berinovasi. Karena kami berusaha untuk menjadi supplier mereka dari produk-produk yang kami punya. Misalnya sandal dari New Era, dari sepatu dari ATT, terus atau dari Yuken, atau yang produk-produk yang lain. Kita bisa menjadi supplier buat mereka. Kita manfaatkan dia menjadi konsumen kita. Skala produk dari supplier, beberapa produk yang masuk ke bisnis kami, diantaranya tadi sudah saya sebutkan. Produk dari New Era, sepatu sandal, plastik dari PT Maspion, Lion Star juga plastik, aluminium brand, dan lain-lain, itu alat-alat rumah tangga. Sedangkan ancaman eksternal kami juga dari pajak yang melambung tinggi dan krisis moneter yang berkelanjutan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya banyak, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.